Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Miftahul Aziz dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam, kelas 6A. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan secara singkat tentang pemikiran dan ataupun biografi dari Hans Georg Gadamer untuk memenuhi tugas dari ibu dalam mata kuliah hermeneutik. Siapa Hans Georg Gadamer? Gadamer lahir pada tahun 1900 di Marburg, Jerman, dan wafat pada tahun 2002. Ia merupakan murid dari Martin Heidegger dan dikenal luas melalui karya monumentalnya yang berjudul Truth and Method atau Wahrheit und Method yang terbit pada tahun 1960. Dalam buku ini, Gadamer menyajikan pendekatan baru dalam memahami teks, sejarah, dan tradisi. Baik, yang selanjutnya, pokok pemikiran Gadamer. Gadamer menolak gagasan bahwa pemahaman terhadap teks harus bersifat objektif dan nilai. Sebaliknya, ia menekankan bahwa pemahaman selalu terlibat dalam latar belakang, sejarah, dan pengalaman pembaca. Inilah yang disebut sebagai kondisi historitas pemahaman. Salah satu konsep utama dalam pemikirannya adalah fusi horizon atau yang disebut dengan fusion of horizon. Konsep ini menjelaskan bahwa pemahaman terjadi ketika cakrawala pemahaman pembaca dan cakrawala teks pembaca dan ataupun teks saling bertemu dan berdialog. Dengan kata lain, memahami bukan sekedar menangkap makna asli. Memahami bukan sekedar menangkap makna asli dari teks, tetapi juga bagaimana makna itu hidup kembali dalam konteks baru pembaca saat ini. Saya bisa mengambil contoh, misalnya kita lihat bagaimana pemikiran Gadamer digunakan dalam membaca teks keagamaan seperti dalam kitab misalnya Ta'lim al-Muta'alim. Kitab ini ditulis dalam konteks pertengahan oleh Syekh Az-Zarnuji, ditunjukkan untuk murid-murid di lingkungan pesantren. Namun ketika membacanya hari ini, kita membawa cakrawala kita sendiri, pengalaman hidup kita, pendidikan kita, dan kondisi sosial yang berbeda dengan Syekh Az-Zarnuji pada zaman itu. Nah, di sini menurut Gadamer, pemahaman terhadap kitab ini tidak cukup hanya mengetahui apa yang dimaksud oleh penulis pada zamannya. Kita harus membiarkan teks itu berdialog dengan konteks kita hari ini. Misalnya, ajaran tentang adab kepada guru dalam kitab itu bisa dibaca ulang dalam konteks modern. Bagaimana sikap kita terhadap dosen, pembimbing, atau bahkan teknologi sebagai guru baru. Dengan fusi horizon, pemahaman tidak berhenti pada masa lalu, tetapi terus hidup dan berkembang seiring waktu. Gadamer juga menekankan pentingnya dialog. Ia percaya bahwa pemahaman tumbuh dalam proses dialogis antara subjek dan objek, antara masa lalu dan masa kini. Bahasa memainkan peran penting dalam proses ini. Menurut Gadamer, bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tetapi merupakan medium pemahaman itu sendiri. Di sini kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya pemikiran Gadamer sangat berpengaruh
dan tidak hanya dalam filsafat, tetapi juga dalam teologi, sastra, hukum, dan bahkan pendidikan. Hermeneutika Gadamer memberi ruang bagi pendekatan yang lebih terbuka dan reflektif dalam memahami teks klasik, budaya, dan kitab-kitab keagamaan. Gadamer mengajarkan bahwa pengalaman adalah proses yang dinamis dan terbuka terhadap dialog baik dengan teks maupun dengan tradisi dalam dunia yang kompleks seperti saat ini. Pendekatan hermeneutik Gadamer sangat relevan untuk memperkaya pemahaman lintas budaya dan waktu. Baik, untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Bila ada yang salah ataupun yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.